Hai makhluk hidup, setelah perjalanan yang gak begitu lama sama racikan PC yang kemarin 1,6 juta, saya memutuskan untuk upgrade beberapa komponen yang ada di PC 1,6 juta ini. Komponen dan total harga build kali ini bakalan kayak gimana? Mari kita simak sampai akhir. Disclaimer dulu buat kalian yang kepo sama monitor, nanti akan saya bahas di video selanjutnya aja ya. Sekarang kita fokus ke PC-nya dulu. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan ya mengenai PC yang saya pakai untuk daily dengan budget 1,6 juta full set. Nah, di video kali ini saya akan bahas upgrade yang diterima oleh PC ini, dan yang menjadi korban kali ini adalah prosesor dan graphic card. Prosesor sebelumnya itu menggunakan i5 2400 dan sekarang upgrade ke i7 Gen 3 alias i7 3770. Upgrade prosesor ini diambil setelah beberapa pertimbangan dan lihat beberapa hasil benchmark juga, dimana dengan 4 cores dan 4 threads-nya dia bisa multitasking lebih banyak. Bahkan saya coba live streaming, coba tes sendiri gitu kan, ini jauh lebih enak daripada pakai i5 kemarin yang secara jaringannya itu masih 4 cores dan 4 threads. Dengan prosesor ini juga saya akhirnya bisa menjalankan PUBG meskipun memang masih tetap kewalahan ya, utilizasinya masih 100%, benar-benar dipush habis-habisan memang. Namun FPS yang didapat meningkat dari yang tadinya 40 sampai 50 fps, sekarang bisa lebih konsisten lah di 60 fps. Cuma karena waktu awal pemasangan sistem coolingnya nggak begitu bagus, alias fan case-nya itu masuk semua, alhasil suhu di dalamnya super panas dan throttling akhirnya, hingga menyentuh batas atas prosesor ini yaitu 105 derajat Celcius. Itu panas-panas banget lah bisa dibilang. Dan dengan solusi yang sedikit absurd yaitu lepas casing, akhirnya suhunya bisa ditahan di bawah 90 derajat. BTW, kenapa saya bisa mention FPS 40-50 fps di 5400 saat main PUBG adalah karena sebelum upgrade prosesor, sebenarnya saya udah upgrade GPU-nya duluan. Dan GPU yang saya pakai sekarang adalah GTX 1050 2GB yang ini nih. Yang tadinya tuh kan pakai GTX 745 ya. Ya mungkin ada yang bilang gitu ya, kenapa nggak GTX 1050 Ti aja, atau mungkin GTX 1650, atau mungkin yang lebih tinggi lagi gitu, RTX gitu kan. Jujur ya, saya lumayan nyesal sekarang. Karena waktu itu tuh nggak nahan aja gitu 2-3 pekan lagi, buat dapat uang yang lebih banyak lagi gitu kan, biar bisa upgrade-nya langsung ke yang lebih tinggi gitu. Tapi ya karena waktu itu udah budgetnya udah mentok banget, udah pengen upgrade banget, dan terlebih ini tuh full dus gitu loh. Jadi ada dusnya, ada perlengkapan di dalamnya juga masih lengkap. Ada disknya, ada perintahan-perintahan, buku padahal segala macam, kayak antik aja gitu. Jadi ya udahlah, sekalian koleksi aja deh. Nah, dua kombinasi ini tuh dipadukan dengan sistem lainnya tuh yang masih kayak kemarin gitu kan. Peningkatan yang dirasa memang cukup signifikan. Paling ya kepentok di RAM-nya aja ya, masih 12 GB, dan apalagi ini masih DDR3. Berarti sedikit spill aja, kedepannya kita naikin size RAM aja kali ya. Apakah dengan sistem yang sekarang bakalan bottleneck? Jawabannya ya tergantung. Saya kasih unjuk beberapa testing di sini buat tunjukin bahwa beda skenario itu bisa beda utilizasinya. Terutama ketika limitasi yang biasa saya pakai yaitu limitasi frame rate, saya matikan. Dalam pengujian kali ini saya akan fokus ngomongin dulu CPU dan GPU-nya. Secara ini yang sering banget orang-orang ngomongin kan, bang GPU A sama CPU B bottleneck apa enggak, CPU C sama GPU D bottleneck atau enggak, dan sebagainya. Maka dari itu dengan komponen kayak gini, saya akan coba kasih lihat testing game Mafia 2, GTA 5 lagi, streaming lagi, Mumu Player Multi Instance, Valorant lagi, Watch Dogs 2, dan Roblox. PUBG nggak akan saya tes ulang karena setelah update saat video ini dibuat, PUBG itu gangguan parah. Network detected lah, FPS drop gak karu-karuan, dan sebagainya. Padahal waktu awal pemasangan CPU dan saya coba langsung running game tuh normal gitu. Nah, kenapa sekarang malah kayak gini? Jadi PUBG untuk kesekian kalinya saya skip. Sisanya kalau kalian mau request tes game apa, komen aja di bawah, ntar saya buatkan videonya ya kalau ada yang request ya. Khusus untuk Mafia 2 saya akan kasih unjuk pakai FPS limiter dan gak pakai limiter. Kita mulai dari Watch Dogs 2 dulu. Dengan settingan preset low dan resolusi 1080p, dia dapat di 50-60 fps, walaupun sesekali bisa drop sampai ke 40 fps-an. Dan penggunaan GPU di sini sangat tersiksa ya, berbanding terbalik dengan prosesor yang masih punya nafas gitu. Lalu untuk Mafia 2, setting mentok kanan gitu ya, setting tertinggi tanpa FPS limiter, dia bisa tembus sampai 120 fps sesuai monitor yang saya gunakan di sini yaitu 120 Hz. Walaupun di beberapa sequence dia bakalan drop ya ke 70-an fps gitu kalau lagi rame, lagi perang gitu. Namun lagi-lagi di game ini GPU digeber dengan penggunaan nyaris 100% selama game berlangsung.
Sementara CPU lagi-lagi cukup nyantai ya, lumayan lah, nggak sebegitunya berat itu buat CPU-nya. Kalau kita limit FPS-nya, baru secara penggunaan antara CPU dan GPU di sini bisa lebih seimbang. Oh, meskipun tetap beban terhadap GPU ini cukup jomplang ya dibandingkan CPU gitu. Lalu untuk GTA 5 dengan settingan seperti ini, rata-rata di high dan resolusi itu 1080p, FPS yang dia dapat dia bisa stabil di 60 fps dan sesekali meningkat sampai ke 80 fps, namun sempat juga drop ke 50 fps. Nah, di GTA 5 ini penggunaan CPU dan GPU ini sama-sama bekerja keras ya, relatif seimbang lah. Walaupun tetap masih GPU ya yang lebih tinggi. Game Valorant dengan settingan ratap kiri 1080p, FPS yang didapat dia bisa mencapai 200-an FPS. Namun overall gameplay sih cenderung di 140 sampai 160-an FPS. Dan di sini justru CPU-nya kerja lebih berat daripada GPU, berbanding terbalik dengan game yang saya uji sebelumnya. Mungkin dengan meningkatkan kualitas grafik, kerja mereka berdua bakal lebih seimbang kali ya, terutama buat kalian yang rewel kalau lihat angka yang gejlong kayak gini gitu, CPU-nya tinggi, GPU-nya rendah atau sebaliknya, itu bisa coba diutak-atik lagi. Walaupun memang dengan mengotak-atik settingan grafik itu lebih bebannya tuh ke GPU ya daripada CPU. Nah, kayak contoh kasus nih di Roblox, naik turunin settingan grafik ataupun FPS yang kena imbas adalah GPU-nya, sementara CPU-nya ya segitu-gitu aja. Lalu untuk Momo Player jalanin 3 instance, CPU kembali bekerja keras ya, terutama RAM-nya juga ya sampai segini, utilisasinya sampai 95%-an, kadang 100, dan sesekali disk juga ikut nimbrung juga, walaupun memang saya coba barengin sama Google Chrome juga sih sebenarnya. Akan tetapi GPU dia jalan santai doang, malah kayak ya udah diem aja gitu, nggak sampai 10%-an gitu, 8, 10, kadang nggak ada sampai 20 tapi jarang. Lalu untuk live streaming, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau dengan upgrade prosesor ini bisa lebih leluasa ya untuk pindah-pindah tab, apalagi jika live-nya Roblox sambil buka Discord, sambil buka Chrome dan sebagainya gitu. Ini jauh lebih enak daripada pakai i5 kemarin. Oke, bisa disimpulkan ya kalau beda skenario itu bisa beda sumber daya yang digunakannya. Jadi ya bottleneck ini selain komposisi hardware, harus dilihat juga penggunaan kita seperti apa. Mau itu buat game, mau multitasking, atau misalkan mau nyalain banyak emulator, mau ngedit gitu misalnya, beda lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara soal game ya secara generik, secara umum, saya rasa kalau misalkan dengan prosesor ini tuh ya upgrade ke GTX 1660 Ti atau mungkin ke RTX 2060 ini bisa jadi opsi yang lebih baik ke depannya gitu. Dan kalau budgetnya ada. Terlebih ini RAM-nya kan masih 12 GB, masih DDR3, apalagi semua game juga terinstall di hard disk semua, belum di SSD. Jadi mungkin ada terhambat juga dari transfer file gitu loh, dari storage ke RAM dan ke prosesornya ataupun ke GPU-nya gitu. Oke, total biaya yang dihabiskan untuk upgrade kali ini berapa? Ya lumayan ya sebenarnya. Prosesor saya dapat di harga yang lumayan, nggak bisa dibilang mahal tapi nggak bisa dibilang murah juga, yaitu 520 ribuan. Nah, tapi karena prosesor i5 kemarin tuh udah laku, saya jual di harga 130 ribu. Jadi hitungannya prosesornya saya dapat di sekitaran 390 ribuan lah. Lalu untuk GPU-nya GTX 1050 yang 2 GB ini saya dapat di harga 875 ribu. Namun si GTX 745 ini nggak saya jual. Tadinya sih si sellernya tuh ngasih opsi gitu, kalau misalkan mau tukar tambah boleh, karena saya kan beli di toko second hand gitulah ibaratnya, toko thrifting kalau baju. Tapi ya antaran aja deh, karena toh sekalian si 745 ini akan saya pasang di PC lama saya yang Core 2 Quad, sekalian konten juga nanti kalau mau. Sehingga total uang yang dikeluarkan untuk upgrade di video ini itu adalah 1,2 jutaan lah, 1.265.000. Jadi itu belum termasuk monitor ya, beda lagi. Apakah dengan harga segitu worth it? Komen di bawah. Oke, jadi segitu aja dulu buat video updatean kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi lihat komponen PC jadul ya, karena komponen baru sekarang lagi pada gila harganya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau memang nggak suka ya, nggak apa-apa. Dan silahkan komen apalagi yang harus diberesin dari PC ini, dan gimana pendapat kalian tentang PC yang kayak gini. Subscribe kalau kalian mau menonton konten-konten teknologi harian kayak gini lagi. Thank you udah nonton sampai akhir, dan see ya.